Amel adalah seorang wanita muda yang bekerja di sebuah kafe. Ibunya yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu dan kini hanya hidup dengan seorang ayah tercinta. Amel, kamu tuh kenapa selalu pulang malam? Ini udah hampir tengah malam lagi. Ayah udah bilang berapa kali, jangan terlalu larut kalau pulang itu. Ayah, aku nggak bisa pulang lebih awal. Aku dapat shift malam di kafe. Jadi aku harus kerja sampai tutup. Shift malam? Kamu tuh kerja apa sih? Jadi budak di sana? Kalau kerja begini terus, kapan kamu istirahat? Kesehatan kamu itu penting, Mel. Aku tahu, Ayah. Tapi ini pekerjaan yang aku suka. Aku jadi barista di kafe itu. Dan mereka cuma kasih aku jadwal shift malam. Kalau aku nggak terima, aku malah nggak dapat kerjaan sama sekali. Tapi Amel, ini nggak sehat. Ayah khawatir sama kamu. Kamu tahu kan, ayah cuma punya kamu setelah ibumu nggak ada. Kamu kerja terus begini, kapan waktu buat dirimu sendiri? Ayah, aku ngerti kok. Aku juga capek. Tapi aku nggak punya pilihan lain. Aku harus cari uang dan aku suka kerja ini. Aku janji bakal jaga kesehatan dan nggak bikin ayah khawatir. Bilang nggak khawatir gimana? Kamu selalu pulang tengah malam. Jalan itu nggak aman buat perempuan, Mel. Aku selalu hati-hati, Ayah. Aku naik ojek online langsung ke rumah. Nggak jalan kaki sendiri. Aku juga nggak mau ayah terus-terusan cemas. Tapi ayah tetap nggak suka kamu pulang larut. Kalau pekerjaan ini cuma bikin kamu capek dan bikin ayah khawatir, kenapa nggak cari yang lain aja? Ayah, mencari kerja itu nggak gampang loh. Aku bersyukur bisa dapat kerjaan ini. Aku janji, kalau ada kesempatan yang lebih baik, aku akan ambil. Tapi sekarang, aku cuma minta ayah percaya sama aku. Randi menghela nafas panjang menatap Amel dengan sorot mata, lelah tapi penuh kasih sayang. Tapi ayah kan masih bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan kamu. Dan kamu nggak usah kerja, nak. Biar ayah aja. Ayah nggak mau kamu jadi bahan omongan tetangga yang melihat kamu pulang kerja setiap malam. Ayah tuh seharusnya udah nggak kerja, biar Amel aja ya. Dan ayah nggak usah dengerin omongan tetangga. Kan mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi nggak usah dipikirin ya. Kamu tuh keras kepala seperti ibumu ya. Kalau dibilangin tuh, ya udah sana. Kamu mandi dan makan. Habis itu langsung tidur. Ini udah malam. Hehehe, oke deh ayah. Keesokan harinya, suasana pagi di sebuah rumah tetangga, seorang ibu-ibu Bu Lina sedang menyapu halaman sambil berbicara dengan suaminya. Mas, aku tuh heran banget loh sama si Amel itu. Anak gadis kok kerjanya malam-malam di kafe. Gimana nggak bikin orang ngomong coba? Ya, aku juga dengar dia sering pulang tengah malam. Emangnya kerja apaan sih sampai harus begitu? Jangan-jangan dia kerja di tempat yang nggak benar. Nah, itu dia mas. Aku dengar dari Mbak Tini. Katanya kafe tempat dia kerja itu banyak anak muda yang pacaran. Tempatnya remang-remang lagi. Ya ampun, ngeri tau mas. Astaga, kalau terus-terus begitu, nanti nama keluarganya jelek. Apalagi ayahnya Pak Randi ini, itu kan orang yang baik-baik. Kok bisa anaknya dibiarkan begitu ya? Aku yakin Pak Randi itu nggak tahu mas. Kalau tahu mana mungkin dia diem aja. Pasti udah dimarahin tuh anak. Tapi ya mungkin karena dia sendirian ngurus Amel setelah istrinya meninggal, jadi nggak punya banyak waktu buat ngawasin. Ya sih, tapi tetap aja anak gadis itu harus dijaga. Apalagi di zaman yang seperti saat ini. Aduh, dunia itu luar sangat berbahaya. Kalau Amel terus kerja sampai larut malam, nanti malah jadi omongan orang sekampung. Makanya aku tuh suka sedih tau mas lihat anak-anak zaman sekarang. Kerja sih kerja, tapi masa depan mereka gimana coba? Belum lagi kalau ada yang mulai mikir yang aneh-aneh soal dia. Ya, kalau sampai ada yang berpikir dia kerja yang aneh-aneh, kasihan juga keluarganya. Harusnya Pak Randi lebih tegas. Jangan cuma dibiarkan aja. Betul mas. Nanti kalau aku ketemu Pak Randi, mungkin aku akan coba ngobrol. Tapi harus hati-hati ngomongnya, biar nggak bikin dia tersinggung. Ya jangan sampai salah ngomong. Tapi semoga aja Amel itu kerja di tempat yang benar-benar baik. Kalau enggak, kasihan dia dan ayahnya. Di depan rumah warung kecil, Bu Lina tak sengaja bertemu Pak Randi yang sedang membeli sayur. Bu Lina mendekat sambil membawa kantong belanjaannya. Wah, Pak Randi, kebetulan banget ketemu di sini. Lagi belanja ya, Pak? Ya Bu Lina, beli sayur buat makan siang nanti. Ada apa Bu? Gak apa-apa, Pak. Cuma mau ngobrol sedikit. Kalau boleh, ini soal Amel.
Pak, saya dengar-dengar dia sering pulang malam ya sekarang. Ya Bu, dia bekerja di kafe, kebagian shift malam. Kadang saya juga khawatir, tapi dia bilang nggak ada pilihan lain Bu. Pak, maaf ya kalau saya lancang, tapi saya tuh sebagai tetangga ikut prihatin loh Pak. Anak gadis kerja malam-malam itu bahaya loh Pak. Bukan cuman soal keamanan, tapi orang-orang bisa ngomong yang enggak-enggak. Saya paham Bu, apa yang dimaksud Bu Lina ini. Tapi Amel itu keras kepala. Dia bilang dia suka pekerjaannya dan dia yakin bisa jaga diri. Iya Pak, tapi kan kita sebagai orang tua harus lebih tegas. Dunia luar itu beda loh sekarang. Apalagi kalau dia sering pulang larut. Orang gampang banget salah paham Pak. Kasian kalau nama baik Amel jadi bahan gosip. Saya ngerti sih apa yang dimaksud ibu itu. Saya juga udah sering ngomong sama dia. Tapi Amel bilang ini cuma sementara sampai dia dapat kerjaan yang lebih baik lagi. Pak, saya ngerti. Amel pasti mau bantu keluarga. Tapi masa mudanya juga harus dijaga, Pak. Mungkin Bapak bisa coba cari alternatif lain buat dia. Siapa tahu ada pekerjaan yang lebih aman dan waktunya lebih wajar. Terima kasih banyak ya Bu masukannya. Bu Lina, saya tahu Ibu peduli sama Amel. Saya juga nggak mau dia terlalu lelah atau jadi bahan omongan orang. Iya, Pak. Namanya juga tetangga. Saya cuma ingin yang terbaik buat keluarga Bapak. Kalau ada apa-apa, jangan ragu ya cerita ke saya, Pak. Malam harinya, Ya, Ayah. Aku pulang. Ayah di mana? tidak ada jawaban saat Amel masuk ke ruang tamu. Ia melihat ayahnya, Pak Randi tergeletak di sofa sambil memegang dadanya dengan nafas tersengal-sengal. Ayah kenapa? Dadah ya. Sakit sekali Amel. Tunggu ya. Aku panggil ambulan ya. Ayah bertahan ya. Ambulan sebentar lagi datang. Jangan bicara dulu ya. Tolong. Amel, ayah minta maaf. Kalau selama ini ayah belum bisa jadi orang tua yang baik. Jangan bilang gitu dong ayah. Aku yang salah karena terlalu sibuk kerja. Aku janji akan lebih banyak waktu di rumah buat ayah. Randi mencoba tersenyum tapi rasa sakit membuatnya meringis. Tak lama kemudian ambulan tiba dan membawa Pak Randi ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, dokter dan perawat segera menangani Pak Randi dan Amel pun duduk di ruang tunggu dengan wajah penuh kecemasan. Anda keluarga Pak Randi? Iya dok, gimana keadaan ayah saya? Maaf, kondisi beliau cukup serius. Serangan jantungnya sangat parah dan kami menemukan adanya penyumbatan di beberapa pembuluh darah utama. Pak Randi ini kemudian membutuhkan operasi bypass jantung secepat mungkin. Kalau tidak, kondisinya bisa memburuk. Operasi? Seberapa mendesak dok? Sangat mendesak, tapi operasi ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 150 juta rupiah. Kami perlu persetujuan dan pembayaran awal untuk melanjutkan operasi tersebut. Amel terdiam dan wajahnya pucat mendengar jumlah yang disebutkan tersebut. Dok, saya belum punya uang sebanyak itu. Tapi saya akan cari cara untuk selamatkan ayah saya. Kami akan memberikan perawatan sementara untuk menstabilkan kondisi beliau. Tapi operasi tidak bisa ditunda terlalu lama. Saya sarankan segera mengurus administrasi dan mencari solusi pembiayaannya ya. Aku harus cari cara nih. Aku nggak bisa kehilangan ayah. Keesokan harinya, Amel memutuskan untuk bertemu dengan teman baiknya untuk meminta saran. Amel, kemarin aku dengar soal ayahmu. Kamu yang kuat ya. Aku yakin kamu pasti bisa cari cara buat bantu beliau. Terima kasih Sari. Tapi aku bingung banget nih sekarang. Biaya operasinya besar sekali. Aku nggak mungkin cuma mengandalkan gaji di kafe. Iya sih, gaji barista memang nggak cukup. Kamu pernah nggak pikirin buat cari kerja yang lain yang bayarannya lebih besar? Aku tuh udah kepikiran sih, tapi nggak tahu kerja apa. Semua kelihatan butuh pengalaman atau skill khusus. Kamu tahu nggak? Belakangan ini aku lihat banyak orang sukses dari bikin konten di internet, terutama mukbang. Mereka makan makanan ekstrim, terus jadi viral. Bayarannya gede, kalau berhasil dapat sponsor dan viewers loh. Mukbang? Maksudmu makan makanan di depan kamera? Tapi kan banyak yang udah bikin begitu. Apa bedanya sama aku kalau aku coba? Nah, itu dia. Kalau kamu bikin yang biasa-biasa aja, susah dapat perhatian.
Tapi kalau kamu bikin sesuatu yang ekstrim, misalnya makan makanan aneh atau pedas, pasti orang penasaran. Ekstrim gimana maksudnya? Aku pernah loh lihat orang makan serangga bahkan ular dicampur sambal cabai rawit yang banyak. Kamu berani coba nggak? Makan ular? Itu bukannya ide gila, Sar? Hehehe, gila sih. Tapi lihat hasilnya. Orang kan suka hal-hal yang bikin mereka kaget. Kalau kamu serius, aku bisa bantu kamu bikin videonya. Aku punya kamera dan sedikit skill editing. Tapi apa yang nggak bahaya toh, Sar? Enggak kok, asal kamu pilih ularnya yang aman buat dimakan dan masaknya benar. Harusnya nggak masalah sih. Kamu juga harus kuat pedas, karena sambalnya nanti bikin kontenmu makin heboh. Aku nggak punya pilihan lain, Sar. Kalau ini bisa bantu ayahku, akan ku coba. Oke Mel, aku sudah siap. Kamu tinggal jelasin dulu apa yang mau kamu makan. Halo teman-teman, ini pertama kalinya aku bikin konten mukbang ekstrim. Hari ini aku akan makan ular panggang dengan sambal cabai rawit super pedas. Jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Ya ampun, ini pedas banget. Tapi aku akan coba habiskan untuk kalian semua. Ingat ya, tonton sampai habis. Amel, aku nggak percaya. Coba lihat ini. Videomu udah ditonton lebih dari 2 juta kali. Kamu benar-benar viral. Wah, iya Sar. Ini luar biasa banget. Ada banyak brand yang mau kerjasama, bahkan ada yang mau bayar untuk promosi di video selanjutnya. Wah, rezeki nomplok Mel. Ini kesempatan kamu buat bayar operasi ayahmu. Aku seneng deh buat kamu. Aku juga nggak nyangka. Aku langsung transfer ke rumah sakit buat operasinya besok. Ayah akhirnya bisa dapat perawatan yang dia butuhkan. Kamu kenapa, Mel? Kok mukamu pucat gitu? Gak apa-apa, Sar. Cuma sedikit mual sama sakit di ulu hati. Mungkin karena makan pedas terus-terusan buat konten. Mel, itu gak boleh disepelekan loh. Kalau sakit terus, mending kamu periksa ke dokter deh. Duh, kok makin sakit aja ya ulu hatiku. Mana perutku juga mules lagi. Apa karena efek kebanyakan makan ular panggang dan cabai rawit ya? Itu ada suara berisik apa sih di belakang rumah? Coba deh aku periksa. Ya ampun, ini keadaan belakang rumah kok jadi banyak rumput sih? Duh, pakai acara kepleset dan jatuh lagi di dalam sumur tua. Aduh, badanku sakit semua. Tapi kok ini banyak yang gerak sih? Astagfirullah, sumur ini penuh dengan ular. Tolong. Aduh, sakit banget.